Oke, kita lanjutkan dari video sebelumnya. Nah, ini dia. Sudah kita singgung sedikit gitu ya, mengenai bagaimana gitu ya, secara kasar gitu ya, kalian untuk menggambar penentuan tahap kontak pada proses absorpsi gitu ya. Kalian butuh operating line, equilibrium line gitu ya. Nah, bedanya absorpsi dan stripping, untuk absorpsi, operating line-nya itu berada di atas dari equilibrium line, sedangkan stripping kebalikannya gitu ya, di bawah. Nah, sekarang bagaimana cara kalian membuat garis operasi? Ya. Nah, ini dari neraca gitu ya, dari neraca massa. Lalu gitu ya, kalian mendapatkan persamaan garis. Dari persamaan garis itu ada slope dan intercept-nya gitu ya. Nah, dari slope dan intercept tersebut kalian bisa membuat garis ini gitu ya. Oke, itu dia. Kita masuk ke counter current multiple contact equilibrium. Nah, ini dia disajikan blok diagram gitu ya. Ini ada garis putus-putus warna merah, yang kiri dan kanan gitu ya. Nah, untuk yang kanan, kita lihat dulu gitu ya, N kecil ini gap stage, sedangkan N besar itu adalah total stage. Gitu ya, total stage. Nah, ini tiap stage ini, kalau kalian ingin melihat efisiensi di tiap stage gitu ya, di hasil dari di tiap stage itu gitu ya, pengurangan suatu solut di dalam fasa gas berapa gitu ya, itu bisa dilihat gitu ya di tiap stage. Nah, kalau ini total stage gitu ya, jadi kalau misalkan berapa total stage yang diperoleh dari hasil desain kalian gitu ya, berarti itu adalah N besar gitu ya, N besar gitu ya. Kalau misalkan 2 stage, berarti N sama dengan 2 gitu ya. Nah, sekarang kita ke gambar kiri nih gitu ya. Nah, ini dia gitu ya, berarti kalau kalian ingin melihat di masing-masing stage, ini stage 1 gitu ya, N kecil sama dengan 1. Nah, kalau kalian ingin lihat di stage kedua, N sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini bisa garis putus ya. Nah, kalau ingin tiap stage gitu ya, berarti ini sistem untuk yang stage 1, ini sistem untuk yang stage 2 gitu ya. Nah, oke, itu dia gitu ya. Nah, sekarang menulis gitu ya neracanya gitu ya. Nah, ini untuk yang all stage gitu ya, berarti untuk yang N besar gitu ya. Kalau misalnya N-nya sama dengan 2, berarti di sini apa gitu ya? L0 ditambah apa? V berapa? 2 tambah 1 ya, 3 sama dengan 2 gitu ya, ditambah V1 gitu ya. Nah, untuk komponen balance-nya tinggal ditulis juga, tinggal ditambah, ditambah ya, dikali dengan fraksi konsentrasinya gitu ya. Ini kalau solutnya A gitu ya, yang melakukan redistribusi di fasa gas dan di fasa cair gitu ya, berarti ini Xa0 gitu ya, ini V3 kali Ya3, ini adalah L2 kali Xa2 gitu ya, tambah V1 kali H1 gitu ya, H1. Oke, itu dia ya, bergantung berapa banyaknya komponen gitu ya di dalam fasa gas gitu ya. Kalau dianya 1, sisanya inert, enak gitu ya. Kalau multi komponen gitu ya, seperti contoh kasus yang industri di video sebelumnya gitu ya. Nah, itu bukan hanya A saja gitu ya yang ingin kita pisahkan saja, tapi ada minor komponen lainnya gitu ya yang akan ikut terabsorb gitu ya. Nah, itu dia. Oke, ini dia gitu ya. Untuk absorpsi sendiri juga gitu ya, asumsinya adalah molar flows-nya konstan gitu ya. Molar flows-nya konstan gitu ya. Ini dia. Jadi tiap stage itu tetap ada perubahan gitu ya. Tapi perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Konstan gitu ya. Gitu ya. Jadi yang berredistribusi gitu ya si komponen A-nya gitu ya. Nah, ini
dia gitu ya. Jadi dari komponen balance ini gitu ya, ini kita bisa buat apa namanya persamaan garisnya gitu ya. Nah, ini pada gambar ini ada 2 stage gitu ya. Sekarang kita coba tulis gitu ya. Untuk yang stage 1 gitu ya. Berarti ini adalah L0 X0 ditambah V2 kali YA2 sama dengan ya kan gitu ya. L1 dikali XA1 ditambah V1 kali YA1 gitu ya. Nah, lalu di stage kedua itu adalah apa? Gitu ya. L1 XA1 gitu ya, ditambah V3 dikali A3 sama dengan L2 dikali XA2 ditambah V2 dikali YA2 gitu ya. Nah, ini makanya gitu ya, kalian buat dulu blok diagramnya gitu ya biar enak gitu ya. Nah, lalu kita jumlahkanlah semuanya mereka ini gitu ya. Nah, di dua ruas ini gitu ya. Nah, ini ada yang sama ya, L1 X1 bisa kita coret gitu ya. Kemudian mana lagi? V2 YA2 gitu ya. Berarti ini nanti hanya L0 X0 V3 YA3 L2 X2 ditambah V1 YA1 gitu ya. Nah, ini apa gitu ya? Ini adalah neraca massa komponen untuk total stage gitu ya. Nah, ya atau enggak? Gitu ya. Ya, sebenarnya gitu ya. Ya memang ini gitu ya, neraca massa komponen untuk total stage gitu ya. Nah, sekarang bagaimana membuat persamaan garisnya gitu ya. Nah, sekarang kita breakdown dulu ya gitu masing-masing gitu ya. Nah, apa saja yang ada gitu ya. Nah, oke, kita geser sebentar, maaf. Nah, ini dia gitu ya. Yang biasanya ada gitu ya adalah umpan masuk gitu ya, baik umpan solvennya gitu ya, dan umpan gasnya gitu ya. Nah, ini pasti selalu ada nilainya gitu ya. Berarti ini V3 dan A3-nya gitu ya ada gitu ya. Dan solvent gitu ya, L0 dan X0-nya gitu ya. Oke gitu ya. Nah, sekarang yang tidak ada apa? Tidak ada adalah ini gitu ya, keluaran di fasa cairnya gitu ya. Nah, XA2-nya kita tidak tahu gitu ya, tidak tahu berapa gitu ya. Nah, sedangkan YA1 ada nggak? Gitu ya. Ada nggak kira-kira ini? YA1. Nah, ini bisa kita tetapkan gitu ya. Nah, kalau kalian ingat di contoh video sebelumnya lagi gitu ya, yang kasus industri itu gitu ya, yang proses absorpsi aseton itu gitu ya, diinginkan gitu ya, aseton keluaran di fasa gas gitu ya sebesar 143 ppm gitu ya kalau tidak salah gitu ya. Nah, itu bisa kita tetapkan gitu ya. Sehingga gitu ya di sini ada nilainya untuk YA1 gitu ya. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk XA2-nya gitu ya kita tidak tahu berapa gitu ya karena antara XA2 dan YA1 ini gitu ya dibatasi oleh apa gitu ya? Oleh konstanta Henry itu gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa susun persamaan ini gitu ya. YA3 sama dengan gitu ya L2 gitu ya XA2 plus V1 YA1 minus L0 XA0 gitu ya. Nah, ini dibagi langsung dengan V3. Nah, oke. Sudah mirip kayak persamaan garis gitu ya. Nah, tapi bisa kita sederhanakan lagi gitu ya. Nah, ini untuk yang XA0 ini gitu ya. Kalau di solvent kalian murni gitu ya, kalau kalian buat asumsi solvent murni gitu ya, berarti X0-nya ini adalah 0 gitu ya, karena tidak ada
A gitu ya, A mula-mula disolven gitu ya. Gitu ya, yang masuk ke dalam tahapan kalian ini gitu ya, tidak ada gitu ya. Nah, tapi kalaupun ada gitu ya sekian ppm ataupun berapa gitu ya, itu harus ditulis gitu ya. Kalau solvennya tidak murni gitu ya. Tapi kalau nggak ada A-nya, ya udah tetap nol gitu ya. Itu dia gitu ya. Berarti ini kalau kalian asumsikan solven murni ini bisa langsung hilang gitu ya. Nah, coret gitu ya. Jadi sekarang tinggal L2 V3 X2 gitu ya, ditambah V1 per V3 YA1 gitu ya. Nah, ini YA1 ini tadi kita bisa tetapkan ini ya, gitu ya, fraksi solut A gitu ya, di fasa gas yang keluar gitu ya. Nah, sedangkan yang di fasa cairnya gitu yang keluar gitu ya, X2 ini we don't know gitu ya, kita tidak tahu gitu ya. Nah, berarti gitu ya, ini L2 dan V3 ini gitu ya, dan V1 dan V3 ini kan bisa pakai neraca total gitu ya. Neraca totalnya berapa gitu ya. Neraca massa totalnya gimana? Gitu ya. Adalah L0 ditambah V3 sama dengan V1 ditambah L2 gitu ya. Gitu ya. Ini sistem yang di atas dan di bawahnya gitu ya. Nah, ini dia gas selalu masuk dari bawah gitu ya. Gas ini masuk dari bawah gitu ya. Sedangkan cairan dari atas. Nah, karena counter current gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan dari neraca massa total gitu ya. Berarti ini nanti akan menjadi suatu persamaan gitu ya. Nah, gitu ya. Ini akan menjadi suatu konstanta A gitu ya. Ini adalah X gitu ya. Sedangkan yang ini bisa menjadi satu nilai gitu ya. Adalah B gitu ya. Nah, ini akan menjadi persamaan garis gitu ya. Oke, gitu ya. Berarti kalian bisa membuat slope dan intercept-nya gitu ya. Gitu ya. Slope dan intercept-nya gitu ya. Yang slope itu yang A ini gitu ya. B ini intercept gitu ya. Ini tinggal dikalikan V1 kali per V3 dikali A1 gitu ya. Dapat intercept. Sedangkan L2 per V3 itu adalah slope-nya gitu ya. Ini bisa kalian plotkan gitu ya. Nah, ini dia gitu ya. Dari mana asalnya gitu ya. Persamaan garis itu gitu ya. Oke, saya harap kalian paham gitu ya. Kita akan masuk gitu ya ke latihan soal gitu ya. Nah, silakan dibaca pelan-pelan dulu latihan soal ini gitu ya. Lalu akan kita kerjakan bersama gitu ya. Silakan dicoba dulu baru akan kita bahas bersama.